Kalau dokter spesialis, saya megang kopi ya kopi terus saya. Karena pikiran itu nggak terbatas menurut saya. Iya. Ya, makanya saya sukses itu orang-orang yang pikirannya nggak terbatas, Bu. Bukan, Bu, ilmu bisa diikutin, duit nggak bisa dipotong. Sekarang mau bikin kopi yang kayak di kafe, pakai mesin-mesin espresso, udah ada penggilingan 6 juta cukup dapat sama kopi-kopinya, Bu. Sama gelas-gelasnya. Udah bisa buka kafe. Oh. Selamat berjumpa kembali dengan Langgam Karsa, para pemirsa, sedulur-sedulur sekalian. Kali ini kita berada di Pasar Santa, tepatnya di suatu dunia yang lain, yaitu dunia kopi. Kita sekarang berkenalan dan akan mendapatkan inspirasi dari seseorang yang hebat, yang membangun dunia kopi menjadi makin besar. Kita ketemu dengan Pak Suradi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Agus. Aduh, senang sekali nih hari Mbak ini. Dini. Mbak Dini, selamat datang ke dunia kopi. Terima kasih juga, Mas salam Didi. kenal. Sama-sama, Ibu. Salam kenal, Pak Didi. Iya. Kita akan berbincang-bincang para sedulur dengan Pak Suradi, dipandu oleh Mbak Dini. Ya, Mbak Dini ya. Yes. Silakan Mbak Dini. Iya. Terima kasih, Kang Agus. Ini saya kayak dapat rezeki ini. Masya Allah. Suka kopi tapi sedikit banyak pengetahuannya. Masya Jadi di Allah. sini nanti pasti bisa banyak belajar Insya dari Allah. Pak Suradi. Terima kasih juga Ya. ada Mas Dedi. Mas Dedi. Kita simpan dulu nanti apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Iya nggak, Pak Suradi? Betul. Pak Suradi boleh cerita dong. Gimana bisa ini apa kalau bicara tentang ini kan banyak sekali kopinya nih macam-macamnya, aromanya, Ini juara dunia nih. juara dunia. Sebelum cerita dulu kita lebih dalam, boleh disampaikan ini kopinya dijelaskan apa dulu nih? Ya. Kan ada beda-bedanya. Ya, monggo. kalau ini metode manual brew, Bu, yang banyak digunakan oleh orang Jepang sama Korea. Oke. Sama untuk kompetisi dunia manual brew. Jadi ini kelebihannya, jadi kalau pakai manual brew itu lebih semut, buahnya lebih berasa, fruity, sweet, coklat, black tea kayak gitu. Nah ini orang-orang Asia yang paling suka gitu. Jadi kalau orang-orang Itali itu pakainya espresso. Oke. Nah espresso, jadi espresso ini kopi diambil ekstraknya. Ada yang namanya ristret. Ristret itu 28 gram diambil cuma 15 mili single shot. Kalau espresso 30 mili 30 mili. Lah nanti ada yang saya minum tadi itu americano. Jadi kalau di Amerika espresso tambahin air panas. Oh. Jatuhnya americano bawah sini Mas Edi. Ini tadi udah minum kopi berapa ini? Berapa macam lah. Iya, Ini iya. americano nih yang saya minum tadi. Itu yang lazimnya kami tahu lah americano. Iya. Oke. Jadi kalau yang ini namanya baby latte. Baby latte. Ya, Oke. baby latte. Lah ini ada namanya baby latte. Kalau yang gelas besar namanya latte. Kalau ada gambar log begini namanya art latte art. Ya. Art Lah, latte. ada lagi yang namanya kopi cappuccino. Kalau babynya cappuccino namanya magic. Jadi magic, double Magic. ristret. Nanti boleh dibikinin. Ini Mantap. sebenarnya anak keturunannya kopi masih banyak. Jadi masih setiap dunia itu punya kearifan minum kopi masing-masing. Dengan gaya masing-masing. Betul, kalau di Indonesia namanya kearifan minum kopi lokal. Aceh namanya kopi tarik, ya kan? Iya. Jawa Timur namanya kopi kotok yang direbus. ya. iya, Kalau iya, di iya. Jakarta es kopi tubruk aja, Bu. Kasih air, plek ya. Masih banyak sebenarnya gitu. Nah, gula tanpa gula itu selera. Seben- gimana? Gini, Bu. Kopi itu sebenarnya kandungannya udah gula, Bu. Oh, gitu. Iya, makanya kalau bikin espresso ini kan krema, Bu. Kopi Iya, benar-benar. dibakar akan menjadi karamel, namanya krema. Sebenarnya sudah manis, Bu. Oh. Ya karena lidah kita terlalu over manis, pedes, asin. Jadi kalau minum manis kopi rasanya nggak manis. Nah, gitu. iya, Kecuali iya. ngeliat ibu, gitu. Jatuhnya diabetes. Ya cuma harus berlatih, Bu. Jadi Iya, skill itu berlatih menurut saya. Iya, Minum iya, kopi iya, itu harus berlatih. Oke. Ibu yang dari tadi minum kopi nggak pakai gula kan? Enggak. Ternyata enjoy kan? Enjoy. Dan saya memang suka nggak pakai Ya, gula. Betul. Sebenarnya makanan dan minuman yang kita makan tanpa dikasih bubuk berlebihan dengan original menyehatkan badan, Bu. Betul. Kopi itu sama.
mencegah Alzheimer, pengenceran darah, pikun, ya kan, Antioksidan mencegah juga. kemiskinan. Kalau kopinya tontonan kan duitnya banyak. Iya. Ya, Setuju. takutnya tegang ya. Jadi, Enggak. jadi biar agak Nah goyang. sekarang aku mau Iya. tahu Pak Iya. Suradi, ini jenis kopi yang di dalamnya ini apa? Nah, itu kopi puntang, Bu. Yang Oh. ya yang di apa namanya dibikin pasca panen Black Honey oleh Pak Ayu Teja. Oh. Itu memang kopi champion waktu itu di Amerika 2016. Itu dia memang kopi termahal waktu itu, Bu. Oh. Gitu. Sampai sekarang itu ya masih luar biasa gitu. Dari Gunung Puntang. Betul, Gunung Puntang. Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Arabica. Iya iya. Jenis Arabica. Paritasnya dia tipika, Ibu. Oh Kan oke. paritas kopi banyak kan. Bourbon, tipika, ada Yellow Caturra, ada tim-tim banyak lah. Itu namanya varietas. Oh Nanti varietas. kalau udah kawin sana sini namanya udah mix varietas. Oh, Jawa, gitu. Sunda, Bali, nanti ke sama Arab, nanti Oh, iya, kawin lagi Amerika itu namanya mix varietas tuh. Oh, mix Ya bingung varietas. ngomongnya udah. Betul. Nah, Kawin campuran. Kawin Kopi aja deh kawin campuran. iya. Maaf bagus ya. Iya, kurang sopan. Apa dong? Nah, sekarang ini kan kita bicara kopi. Pasti ada awalnya, ada cerita di balik kopi dan aroma yang begitu luar biasa. Dan saya yakin prosesnya panjang. Nah, Pak Suradi boleh dong cerita bagaimana mengawali bisnis ini. Jadi gini Bu, ini untuk apa ya, mengingatkan kita dan anak-anak muda. Sebenarnya Allah itu mencintai proses. Ya, anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang nggak sabar sama proses. Kalau Tuhan pun fayakun Bu, Ibu jadi, tapi jadi janin dulu, Betul. lahir dulu, Betul. sekolah dulu, itu mencintai proses. Iya. Jadi sebenarnya kalau orang mau mencintai proses, seperti dunia kopi ini, itu bisa sukses Bu. Contohnya saya, jadi Iya. kalau dokter spesialis, saya megang kopi ya kopi terus saya. Sampai benar-benar di kopi itu mahir Bu, dari pasca panen sampai penyajian seperti ini. Karena nggak ada ilmu kita tumpuk-tumpuk terus pinter semua, nggak ada. Iya. Ya kan, nggak ada pemain bola terus besok pemain tinju, nggak ada. Iya. Maksudnya yang profesional Iya, gitu iya. kan. Jadi saya bisa begini tuh perjalanannya sangat panjang, sangat berliku-liku dan penuh treatment Bu gitu. Harus misalkan tadi orang Italia suka minumnya apa ya gitu. Terus orang Amerika sukanya apa ya gitu. Ya kita treatment Bu. Nah, nanti kalau kita udah tahu mereka minum kopinya apa, kita bikin di sini produknya gitu. Jadi kita analisis orangnya dulu. Ya kalau Ibu nih orang Indonesia ini banyak kan penyakitnya diabetes nih. Saya ngambil jurusan dokter diabetes ya laku Bu. Iya. Sama tukang kopi kayak gitu. Artinya Iya. ini ngomong disclaimer aja Iya, tadi iya. itu ngomong bercanda aja ya Bu. Bercanda, Jadi artinya ya. Jadi artinya jadi kita jualan kopi tetap jualan, tetapi secara keilmuan harus kita pelajari gitu. Terus kalau orang Itali itu minumnya kan di rata-rata medium dark roast, ya kan? Kalau kopi orang-orang ini biasanya medium atau full city. Kan ada pasca panen itu ada light to medium, ada medium, full city, Italian roast. Lah orang-orang Amerika, Itali itu rata-rata pakainya Italian roast, medium atau full city itu. Tapi kalau orang-orang kita rata-rata ya paling-paling mentok medium. Medium. Ya rasanya udah balance lah kalau. Seimbang ya. Betul Antara sekali. rasa pahit dan Ya. asam dan segala macamnya seimbang, maksudnya Pak Suradi gitu. Ya, betul. Jadi gini, artinya pertanyaan Ibu, Pak Suradi treatmentnya bisa seperti ini, seperti apa? Intinya kita itu harus selalu berjuang, Bu. Modenya mode tentara. Kan kalau tentara itu kapan aja diserang nyerang Bu gitu. Iya. Pengusaha itu sama Iya, gitu. Jadi kita tuh harus siap sedia. Iya. Apapun kondisinya. Waktu corona, sebelum corona kita treatmentnya luar biasa. Nah, kenapa kopi bukan yang lain? Karena kopi, saya tahun 2000 tuh melihat Bu, seluruh dunia itu bikin alat-alat kopi itu kayaknya yang harganya miliaran Bu. Roasting 15 kilo 1,7 M kemarin saya lihat. Mesin itu yang di sono itu 235 juta. Mereka rata-rata nggak ada kopi Bu. Oh, Nggak ada. Berarti kan ada mutiara di balik kopi. Betul, Nah itu dia betul. makanya. jadi Ada- kenapa pilihan kopi? Betul. Kenapa dipilih Ibu? Saya senyumnya Sangat- manis. Sangat visioner nih, Pak Suradi. Jadi
bisnis itu kecerdasan menurut saya, Bu. Yes, Ya, betul gitu. betul. Jadi Tidak hanya kecerdasan logika, juga hati. iya, Iya. harus Bu itu. Iya. Kalau hati itu kan rasa, Bu. Iya, Kalau iya. kita deket wanita itu rasa ya kan. Seperti kopi, Iya, ada rasa ada berbeda. rasa, betul. Ini boleh dicoba lagi Iya, Bu, langsung Bu, Monggo, langsung Bu. silakan. Monggo. Monggo. Ya, kita kayaknya suruh biar dulu. asik tos dulu kali ya. Tas dulu, Tos. tos. Ya, biar gak tegang Mas Gak Dedi. tegang. Aduh. Ini Gunung Puncang ya? Iya. Iya. Ini Kerasa black ya? tea, black tea Oh, buah, black tea black buah tea ya? sweet fruity ya. Iya. Kerasa ya? Betul, betul. Wangi lagi aroma. Ya ini kalau kata orang Sunda itu brown sugar. Oh, brown sugar. Brown sugar, Brown jadi gula sugar. merah gitu Iya. aromanya. Dan saya juga lihat Pak Suradi dengan varian ini ada kopi dengan udah bermacam-macam nih menunya istilahnya. Ini juga ada. Ini komplimen dari kopinya Iya. atau gimana idenya itu luar Ya, biasa. Ya, mohon izin Bu. Kalau Ibu dari pagi jangankan minum kopi, minum air putih terusnya mules Bu ya kan. Kalau nggak ada cemilan nggak. Di sini disediain namanya ubi brule. Oh, ubi brule. Iya, jadi ini kalau Indonesia ngomongnya ubi karamel. Oh. Ya, ini dikasih ubi, dikasih gula, nanti ditus. Makanya ini kan jadi Ininya keju. iya betul. Nanti ditus Kreatif jadi sekali karamel. ya? Iya. Berarti pemberdayaan kepada petani. Iya, bukan gitu aja, Bu. Karena kan kita kepengen makanan-makanan nih yang di daerah itu, makanan biasa, Bu. Tapi kalau kita bikin seperti ini, kopi seperti ini kan naik kelas, Bu. Yes, Kalau udah naik kelas, Bu, satu gini jual 20.000, 30.000 laku. betul. Akhirnya kan ekonominya di daerah juga bagus, Bu. Yes. Satu hari itu 50 kilo Bu, bisa lebih. Ubi Iya, itu yang kerja ada 4 orang. luar biasa. Ngebayangin nggak? Iya. Berarti Pak Suradi juga melakukan keberpihakan kepada khususnya petani. Betul. Kalau di sini laku, petani kebagian, Bu. Betul, Kan betul. kalau orang-orang ini ketakutan duit kita dibawa ke luar negeri, Bu. Iya. Kalau orang luar negeri takut sama saya, duitnya pada tadi dianterin satu orang 22 juta. Belum sampai sore, Bu. Setiap hari, Bu. Iya. Apa orang pada ketakut ya kan? Jadi ibaratnya Pak, tadi saya perhatikan ya Kang Agus itu kasir nggak berhenti. Kata Kang Agus apa ibarat apa? Di mana ini? Di exchange Di pasar bursa saham. Oh, bursa iya. saham. Pokoknya setiap detik, ting, ting. Makanya pakai diceritain lagi. ya bursa kopi. Makanya Pak Suradi selalu happy. Mantap. Pembinaannya bagaimana? Nah, Pembinaan kepada petaninya. betul. Itu Pak, gimana pembinaan Iya. kepada petani? Makanya sekarang Bu, saya ngasih challenge ke Ibu. Challenge apa? Kali-kali main ke petani saya, Bu. Iya. Yang bina petani. Hayu. Serius. Hayu, Di kapan? Jawa Barat ada. Yes. Ya nanti di Temanggung juga ada. Jadi di sana itu Bu, jadi satu orang kayak di Temanggung saya dari sana ibu-ibu sama suaminya itu jadi ngumpulin satu kampungnya dia. Atau kecamatan di gunung di tempat dia, nanti di pasca panen disiapin ke dia, kirim ke Jakarta. Seminggu itu 9 ton satu orang minimal. Oh. Di Jawa Barat juga sama. Nah, Jadi pembinaan ke petaninya modelnya seperti apa kasih tuh? duit, Bu. Oh, kasih duit Jadi dalam ujungnya orang itu kan duit, Bu. ya duit untuk dengan kualitas segala macamnya betul. siapa yang memberikan pelatihan? Saya, Bu. Oh, Kan oke. di sini kan kopi ada reguler, ada premium, terus ada specialty, ada kopi-kopi exotic, kopi-kopi cantik kan. Tinggal saya minta, oh hari ini bikin misalkan semi wash, besok bikin full wash, besok lagi double wash, besok lagi saya minta yellow honey, besok lagi saya minta red honey, besok lagi saya minta black honey, besok lagi saya minta anaerob, besok saya minta kopi klasik, minta wine soft, wine strong. Saya nanti yang QC. Salah nggak salah saya bayar, Bu. Karena sekolah itu pakai duit. Iya, betul. Kalau nggak mau berkorban ya jangan jadi guru, Bu. Iya. Jadi anak-anaknya minta duit terus. Ya. Kondisi bagus. Berarti Pak Suradi ini bukan hanya pengusaha, ya kan? Kemudian juga kepala sekolah yang bagus, ya kan? Betul dong? Saja. Iya. Soalnya memastikan dan sebagai apa? Iya. Kita Yang jelas tuh Pak Suradi itu Donatur itu loh. beliau itu Enggak, bisa punya menaruh kepercayaan ke orang desa itu loh yang paling penting. Nah itu. Karena Nggak kan mudah gini. loh percaya kepada Nggak mudah benar. nggak karena kan Pada gini. petani, Setahu pada- saya, Bu. Orang Indonesia itu mampu, Bu. Asal satu dikasih kepercayaan, Iya. dikasih panggung. Bu. nah, itu. Nah berarti pendekatannya gimana? Cerita dong. Mentality, Bu, dia bangun. Oke. Iya, kalau ketemu saya dribbling dulu, Bu. Mentalnya saya rubah dulu. Pola pikirnya saya rubah dulu. Karena hidup kan mindset kan. Iya. Kalau Iya. mindsetnya kita nggak rubah, ya nggak berubah dia. Iya. Ya kalau jasad kan ngikutin pikiran, Bu. Kalau Iya, iya.
Orang itu berkaca, saya deket Pak Agus sih orang hebat. Saya ada berguru, Bu. Orang deket saya Pak Suradi hebat di kopi berguru. Itu tuh saling berkaca, saling belajar. Saya banyak belajar ribuan orang. Ya juga saya lakukan tempat lain. Kalau saya ada ilmu yang saya tahu saya sampaikan. Orang itu mau terima nggak terima bukan urusan saya. Yang penting saya nyampaikan. Ya Rasulullah kata Allah sampaikan. Urusan itu beriman apa enggak urusannya kata Allah. Kita sama jangan sakit hati. Kadang kalau belum selesai dengan diri kita ngomongin ke orang nggak ngikutin kita marah, Bu. Memang kita paling bener kan enggak? Iya. Nggak apa-apa. Mungkin hari ini dia nggak bisa, besok bisa. Makanya dikasihlah kesempatan. Dia salah kita benerin, salah kita benerin gitu. Jadi kalau salah terus sengaja, Bu. Iya. Ya jangan salah terus. Kalau Musik produksinya Pak Suradi waktu pembinaan ke petani ya, itu kira-kira mereka bisa produksi berapa ton tuh yang Bapak bisa beli yang kira-kira mereka secara QC mereka bagus? Gini Pak, sebenarnya kalau kita asal berani harganya, berani ngasih duit, mereka pasti petiknya bagus. Oh. Ya iya, kalau petik merah gitu kopi, misalkan kita beli Robusta di 80.000 gitu kan. Petik merah semua. Dia kan petik merah semua, Bu. Kalau petik asal sekilo aku berapa paling? 60.000, 50.000. Rugi, Bu. Tapi kalau di petik merah nggak ada yang beli. Kan jadi problem buat mereka. Iya. Kadang-kadang kita ngasih penyuluhan, ngasih harapan palsu ke mereka, kasihan. Padahal kalau dirontokin ke pabrik langsung jadi duit, Bu. Walaupun nggak seberik kita beli. Nah kalau saya kan kasih kepastian, makanya kepastian beli, kepastian kita ambil. Itu jaminan dari saya. Mau murah, mau mahal, saya ikutin pasaran. Saya nggak mau misalkan saya ngasih duit, oh harganya sekian aja. Jangan, Bu. Itu dolim namanya. Nggak boleh. Pokoknya kopi sekarang itu udah ngikutin market, Bu. Jadi market yang menentukan pasar, yang menentukan harga. Oh, begitu. Betul. Oh. Kan kopi itu buah, Bu. Kayak cabai, tomat. Lah panen raya ya nggak mungkin mahal toh. Ya nggak ada panen ya mahal. Itu logika dan hukumnya begitu aja. Pak Suradi pernah ngajari saya tuh, kalau petik merah sama petik hijau di roasting nanti kelihatan. Yang petik merah tuh lebih warnanya hitam solid, coklat solid. Iya. Kalau yang muda warnanya muda seperti kayu itu tuh. Iya. Jadi belang, jadi ketahuan bohong apa enggak gitu. Iya, karena kan gini, Gitu. kopi itu kalau dipetik merah artinya kan kadar gulanya tinggi, Bu. Kadar gula dan density-nya tinggi. Di roasting dia akan brown karena kadar gulanya tinggi, warnanya merah brown gitu. Sedangkan kalau kopi masih hijau itu kadar gulanya nggak ada, Bu. Jadi warnanya, Jadi pucet makanya ya. dia warnanya pucet karena kalau gula itu kan bikin mengkilat, Bu. Kayak minyak kan. Gula itu kan karamel, ya kan? Makanya kalau di roasting gula menjadi karamel jadi warnanya brown. Sedangkan kalau kopi yang kadar gulanya nggak ada, dia warnanya pucet. Jadi quaker, rasanya cuma nati doang kayak kacang. Manisnya nggak ada gitu. Sedangkan buah itu kan rasanya asam manis. Iya. Semua buah, Bu. Setahu saya begitu. Ada yang manisnya hek, asamnya hek, ya kan? Kalau kopi ini balance aja gitu. Mana asam manis. Kalau di Robusta itu lebih ke rasanya ke coklat manis gitu. Tadi frutinya agak low gitu. Pak Suradi waktu krisis ekonomi ya, COVID ya, COVID, kemudian kan pasti semua usaha turun. Terus kapan ya Pak Suradi bisa ngajak Mas Dedi untuk masuk ke platform e-commerce? Apa waktu COVID itu apa sesudah COVID ya? Sebenarnya sih sebelum COVID. Oh, sebelum. Sebelum COVID. Gini ceritanya. Sebenarnya kan gini, manusia itu bisa bertahan hidup seperti tikus itu kan hebat itu, karena cerdas. Tikus itu cerdas, diuber aja hilang terus. Kecoa itu hebat, makanya ribuan tahun. Sebenarnya manusia itu harus seperti itu sebenarnya. Harus cerdas dalam keadaan. Waktu COVID itu saya bikin iklannya di apa namanya, di HP, di Instagram itu. Yuk jangan nggak usah ke pasar, kopi kita kirim pakai Gojek ya kan, pakai JNE. Oh ternyata efektif, Bu. 1 hari itu dapat 2 juta coba waktu itu. 3 minggu pas itu. Orang di rumah semuanya ngopi. Terus saya analisis, Bu. Kalau orang di kantor ngopi paling sehari 3 kali maksimal karena sibuk. Kalau ibu bengong di rumah, bapak mungkin kan gabut, Bu. Bisa lu 10 kali ngopi lagi. Ternyata bener analisis saya. Kan saya anak itu beranalisis semua, Bu. Nah, kita bergandeng sama Mas Dedi. Lah ini yang megang di marketplace. Makanya naik. Ya justru apapun kondisinya, Bu. Apapun keadaannya. Kita itu
diajari untuk jadi pinter gitu, Bu. Karena kita tuh makin susah sebenarnya kalau kita cerdas, pikirnya positif itu makin pinter, Bu. Makanya makin ditekan makin hebat. Makanya pendidikan tentara itu seperti itu, makin diinjek-injek makin kuat. Petinju sama, makin ditonjokin makin kebal gitu. Sebenarnya tuh anak-anak muda itu harus seperti itu, tahan banting ya kan, nahan emosi, pekerja keras, smart gitu. Ini Pak Agus lah kalau ngomong itu sebenarnya. Kalau boleh pindah ke Mas Dedi Alah, sedikit. boleh. Gimana tuh antara visinya Pak Suradi seperti itu, kemudian Mas Dedi mengimbangi sehingga dari 2 juta sekarang Bisa, omsetnya bisa katanya. 300 juta. Lumayan lah ya. Gimana tuh? Ya waktu itu berpikir karena COVID kan orang nggak ada yang datang ke pasar ya Bu. Sama kayak Pak Suradi, bagaimana caranya bisa ngejual barang tanpa orang harus datang kemari. E-commerce salah satu menjawab kebutuhan kita ya. Karena semua orang pasti megang handphone dan lain-lain. Bus keren. Semua orang harus pegang handphone, Bu. Ya rata-rata ya kita kalau kita baca sekarang tuh 80 juta pengguna medsos itu jadi sudah 80 juta orang Pak. Kalau kita mainin di marketplace atau sekarang Kalau sasaran dari sisi waktu itu umur kita- misalnya kita orang waktu itu tua, sebar aja sih Pak. offline, Karena- anak muda beli online atau semua Oh semua umur. Jadi Oh. karena waktu itu kan kita tahu dunia kopi itu udah punya nama ya. Jadi secara kita promosi di online itu lebih mudah ketika si offline sendiri sudah punya nama. Karena dunia kopi namanya besar, kita mainin di toko online. Baru-baru orang belum tahu kalau kita dunia kopi itu ada online-nya. Nah, lama-lama ya alhamdulillah sekarang dari mulai omset sebulan cuma 2 juta, sekarang udah bisa menghidupi 9 orang karyawan saya. Luar biasa. Yang terpenting itu adalah bagaimana Tepuk bisa tangan dulu, Bu, boleh ya? Iya dong. Kalau saya bisa bukan sekedar nyari untung, Bu, tapi bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran lah misalnya. Iya. Kalau bukan Luar kita siapa biasa. lagi gitu. Iya. Hebat, Tapi Mas keren. Suradi kok bisa sih dapat nama dunia kopi? Itu inspirasinya wangsit Nah, itu dari betul. mana itu? Maaf ya, Bu, diduluin ya, Bu. Karena kita pengen denger ya. Iya. Silakan sama belajar sama beliau. Jadi manusia hidup tuh pakai mindset, Bu. Kalau mindset manusia, Bu, Ibu duduk di sini bisa mikir ada di rumah, ada mikir di Amerika. Karena pikiran itu nggak terbatas menurut saya. Iya. Iya, iya. Ya, makanya saya sukses itu orang-orang yang pikirannya nggak terbatas, Bu. Kalau pikirannya ngeluh mulu, aduh nyalain itu nggak pernah sukses lah. Betul. Makanya dibikin dunia kopi, mendunia. Jadi saya bikin nama dulu dunia kopi, saya branding dulu, ya kan. Terus saya treatment produk saya, ya kan. Tambahin lagi storytellingnya, knowledge produknya, ya akhirnya jadi kunjungan wisata seluruh dunia. Iya, betul. Itu goalnya, Bu. Keren, keren. Tapi awalnya kan Pak Suradi buka toko kopi dan plastik ya. Ya, itu sebenarnya kopi. Kopi dulu sebulan ini cuma 20 kilo, Bu. Dulu. Iya. Di tahun berapa itu? Di tahun 2000. Oh, gitu. oke. Iya. Itu makanya kan kalau mau hidup bagaimana, Bu? Iya. Susah kan? Susah. Nah, akhirnya jualan plastik. Wah, plastik ini kan banyak perkantoran, ya kan, banyak gedung-gedung. Zaman dulu banyak orang pakai plastik kan, beda sama sekarang. Sekarang udah bahasa Jawanya go green kan. green. Kalau bisa jangan pakai plastik kan Iya, gitu, iya, iya. biar nggak banyak sampah. Iya. Dulu tuh plastik meningkat gitu. Kopi juga sambil pelan-pelan saya edukasi gitu. Dulu jual kopi Arabica tuh sekarung, nggak laku, Bu. Asem katanya. Dulu kopi dark roast kasih gula selesai. Karena dari orang tua kita minum kopi ya kopi hitam yang areng itu dark dikasih gula. Pakai gula. Iya, gula itu nggak bagus buat kesehatan. Kalau buat kita udah tua, Iya, iya. kopi yang dark roast itu, dia kan kandungannya Kafein tinggi. bukan hanya kafein aja, dia kayak areng itu apa namanya? Karbon. Karbon. Iya, buat ibu-ibu saya udah tua ini kan nggak boleh terlalu banyak. Makanya situ saya edukasi terus, Bu, gitu. Jadi makanya kopi saya di sini itu saya bikin sampai light to medium ya. Selalu edukasi, nggak ada berhentinya. Karena kalau kita untuk kebaikan, Bu, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia, ya kita nggak bosen-bosen, Bu, kita Iya. terus edukasi gitu, ke daerah pun sama. Yo petik yang bagus, kopinya yang bagus terus jadi untuk kebaikan tuh kita tuh nggak ada berhentinya, Bu, sampai sekarang, Bu. Iya, iya. Makanya Pak Agus kesini kita sambut dengan bahagia. Saya itu karena kan Luar ini biasa. edukasi, Luar Bu. biasa. Ini luar Bu biasa. sampai nggak adanya di YouTube, misalnya pakai YouTube ditonton orang, Bu, itu pahalanya ngalir terus, Bu. Karena itu kemaslahatan umat. Tapi Mbak Iya. Dini yang kita juga perlu contoh ya para pemirsa sekalian, para dulur-dulur ini semangatnya Pak Suradi. Betul. Dari Betul. tadi ya saya lihat dari mulai awal, Dari awal. bagaimana beliau menceritakan pengalamannya itu dengan penuh semangat Iya. dan memang apa ya
keluar dari hati. Betul. Wis ya. Jadi passion ya, punya orang tuh harus punya passion, Wis, Pak. profesional, penuh Ketulusan, semangat. ketulusannya Iya, kelihatan. penuh semangat. Iya, Kayak Membantu- lagu. membantu orang. iya betul, betul. Jadi bukan niatnya tuh bukan hanya bisnis. Iya, Najib pengen menyampaikan sesuatu kepada orang banyak, Betul. pengen ngerangkul orang banyak. betul. Makanya nggak heran dari mulai berapa negara sekarang yang sudah mempercayakan ini menjadi Customer. kopinya, Kalau customer-nya. ibu lihat dari pagi berapa jam aja tuh mukanya udah beda-beda Bu. Ada hitam, Iya. putih, ada yang sipit ya. Jadi sebenarnya saya udah dunia ini udah Udah kesini. dunia benar-benar dunia kopi. Udah dunia kopi ya? Sudah. Udah dunia Makanya kopi, makanya anak-anak muda itu cuman pesen saya jangan takut bermimpi. Terus berjuang. Iya. Kenapa saya ngomongnya kenceng begini Bu? Orang itu harus penuh energi Bu. Iya, Orang nggak ada energi mati aja gitu. Nah, itu. Maaf Agus ya. Ya, benar. Saya itu Itu malu. yang lebih kelihatan. Malu. Dan kita menikmati pembicaraan Saya, ini kan. saya malu ngobrol Pak Agus. Sama-sama. Ini orang hebat, Sama-sama. orang berilmu ngomongnya lemes. gitu. Sama-sama Kalau orang saya lemes hebat makin, semua. makin kelihatan nggak bisa Bu saya. Iya, Jadi Mas Dedi apa pelajaran selama Yang bisa. banyak dari Pak Suradi dia tuh dapat apa aja? guru saya, Iya. juga keluarga saya, bukan tinggal teman ya. Jadi kita saling support. Bu. Ya waktu tadi yang kopi tadi 2021 kita sedang lagi semua lagi saya sendiri lagi terpuruk gitu kan, Nah, dengan bisa masuk ke dalam dunia kopi, kita bisa ngejual di dunia lain gitu kan, di dunia maya, semuanya mau e-commerce dan lain-lain, akhirnya bisa kebantu. Secara ekonomi saya terbantu dan saya bisa menghidupi banyak orang lagi akhirnya. Dan sekarang kopi-kopi sini kita bisa bikin turunan Pak namanya. Jadi kalau kopi seduh kayak gini atau kopi kayak gini itu mungkin secara margin itu kecil. iya. Kalau kita buat sebuah produk Iya. modal kopi 2.000 plus jadinya 8.000. Kita bisa ngambil lebih dari kalau sekedar kopi ini kan mungkin agak kecil ya kalau orang-orang mau jual kopi ini jual lagi agak kecil. Misalnya kita bikin turunan produk Iya. kopi itu banyak banget. Kayak kopi dalam saset, kopi instan dalam saset yang biasa pakai hotel untuk traveling dan lain-lain. Terus bisa buat kopi tubruk tapi versi yang sehat, mohon maaf. Iya. Iya. Karena kita butuh kopi yang sehat. Banyak juga orang nyari sekarang kopi yang sehat. Bagaimana kita membuat produk yang masih murah harganya. Terjangkau ya. Terjangkau. Kalau kopi shop misalkan jual 18, kita jual 8.000. Kopinya sama, rasanya sama. Bahkan lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana. Wow. Nah itu kita mulai juga membuat sebuah terobosan-terobosan kayak Iya, gitu. iya, Untuk iya. biar apa, kopi yang di sini nggak habis, kita makan kopinya juga kita bisa jual dengan lebih ada punya keuntungan lebih sedikit lah, Iya, lebih iya. besar daripada itu. Iya. Dan itu banyak banget peminatnya. Terus bagaimana Pak Suradi tadi bekerja sama atau membina atau memberikan pelatihan kepada anak-anak muda seperti Mas Dedi ini? Pasti ada juga barista-barista, Wis, bener keren. dong? Iya, ini baristanya banyak. Iya, tadi kan kita diperkenalkan katanya Iya, kan lah wajahnya yang ganteng apa katanya Pak Suradi wajah. Bang Jai. Kadia, dada dulu sama kamera ya. Ya, ini barista ini trainer barista kita Bu Iya. yang ngajar-ngajar. Wes. Apa itunya tadi tagline-nya Enggak, beliau? Wajahnya aja udah rasa gimana? Dia bilang dia senyum aja udah manis Bu. Jadi nggak usah bikin kopi gitu. Nah, jadi kalau nanti ada yang mau belajar kopi Bu, di sini Bu kayak espresso, americano itu 500.000 sama beliau nih. Oh, Diajarin gitu sampai ya? iya. Iya. Tapi kalau yang belajar anak-anak yatim yang nggak mampu kita subsidi gratis. Jadi paling singkat itu belajar untuk satu produk. paling Berapa? singkat Satu berapa? hari bisa. Satu hari menu. Saya Bisa satu hari satu menu. Bisa. Jadi kalau mau 5 menu ya 5 hari ya. Saya Mas, tangan kiri maaf, tangan kiri ya. Bisa gitu. Ya, coba cerita dong gitu Iya, ya. iya, Biasanya Mas. sebagai barista. Ambil itu tuh kursi tuh Mas Dedi. Ini dikit ya. Gimana ini? Ini yang diajar dari mana aja itu tanyain yang diajar dari mana Iya. aja ini. Saya sebenarnya perkenalan dulu Perkenalan ya. dulu dong. Wih, Iya. keren. Nama saya Jai. Jadi saya itu belajar barista dari tahun 2011. Nah, kita mendalami ilmu tentang baristanya. Di Karena mana lagi- belajarnya? Kebetulan saya masuk ke salah satu coffee shop terbesar di Oke. Jurnal Coffee. Wih, tepuk tangan Tepuk tuh. tangan. Orang terkenal deh. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Terus saya masuk di salah satu perusahaan distributor mesin kopi. Nah, itu cukup lumayan Namanya terkenal juga. apaan? Dari Tovin. Kopi Simonelli. Itu Dia ahli mesin, ahli barista, Bu. Wes Memang sekarang. nggak Pokoknya multi talenta, ganteng. Basicnya Enggak. udah Basicnya kuat, udah Bu, kuat. udah ganteng, ahli mesin, ahli barista. Bu. Mudah-mudahan jadi ahli. Tapi tanya Bu,
udah Tapi laku. kayak Enggak, air segar. udah laku apa belum? Tambahannya siapa tahu ada yang berminat juga kan. Enggak, tukang syuting sampai geleng-geleng. Jadi saya memperdalami dulu semuanya, Bu. Dari barista, kopi, mesin kopi sampai trainernya. Iya. Jadi alhamdulillah saya masuk ke dalam salah satu tim dunia kopi dan saya masuk Jadi ini kader di produk ya. ya Kalau Mas Didi kan kader di marketing ya. Mak, ini marketplace. Ini marketplace. Nah, ini Kan produk kan. jadi gini, F&B lah ya. kebutuhan kita sebagai pengusaha itu kan dua, SDM sama produk. Ya. Iya. Ya. betul. Nanti kalau orang mau buka kopi shop, produk kopinya ngambil dari saya, Nah, SDM-nya yang ngajarin ini, gitu. Jadi ada kopinya nggak ada SDM-nya gimana? Bu? Ada pesawat terus nggak ada Betul. pilot. Itulah namanya komplit. Klik. Ya. Nih tugasnya. Karena kalau orang mau belajar sama saya semua, Bu, yang saya nggak ada waktunya. Kemarin ngajar orang mana dia kemarin tuh? Oh, dari Brazil ada Oh. Spanyol kemarin. Spanyol ya ada terus. orang asing yang belajar ke Mas ada. Enggak, Orang asing itu. tujuh orang kemarin. Kita punya translator juga. Oh, ada Habib Umar ada yang ahli bahasa, Bu. Wah, kita itu Wah, benar-benar udah jadi dunia. ada kopi. talentnya masing-masing. betul-betul dunia kopi. Jadi sekarang ada dunia ada 3 ya. Ada dunia nyata, dunia maya, dan dunia kopi. Dunia kopi. Kurang satu, Pak. Dunia kubur. Itu nanti itu. Itu serem. Itu serem. Dan dunia kopi hanya ada di pasar Santa. Santa. Iya. Tapi yang buka dunia kopi juga lumayan banyak. Bu, kita boleh kok, nggak apa-apa. Kita boleh. Kita itu sebenarnya Maksudnya apa? Maksud- Franchise atau? enggak. Nah tadi Bapak itu sehari udah 30 kilo tadi barusan. Oh, Buka, maksudnya, pakai nama saya, no, ya duduk. oh iya, pakai Itu dunia sehari kopi. udah 3, ini mau buka lagi di Bali pakai dunia kopi. Oh, Oh, jadi customer ya? jadi Ya customer Customernya, saya iya, mau buka. customer. Pak Agus buka juga boleh. maksudnya brand dunia kopinya Dipakai, iya, dibebasin. Nanti saya ambil di akhirat, saya ambil di akhirat. Dermawan sekali. Amin. Memang ya. tadi saya Saya bilang susah donatur. mengikuti ilmunya. Ilmunya belum nyampe Belum kita. nyampe, Belum Bukan nyampe. Bu, ilmu bisa diikutin, duit nggak bisa difotokopi. Angel. Difotokopi dimarahin nanti ya. Jadi gitulah. Iya, iya, iya. Jadi, Lanjut silakan Mas Jil. Ya. Jadi saya masuk sini tahun 2018. Mm. Juga saya dulu customer Pak Suradi juga. Awalnya. Saya ngambil Oke. roast bean, green bean. Nah, akhirnya iseng-iseng ngopi, ngobrol, masuklah saya ke timnya. Dari tim trainernya, tim servis mesinnya, kemudian ada lagi satu. Tuh. Jadi saya lebih ke trainernya sekarang. Jadi komplit kan? Nah, Komplit. pertanyaannya saya masih gelitik gitu. Ini kan dua pemuda hebat ya. Iya. Udah contoh kan? Iya. Bisa nanti diikuti oleh pemuda-pemuda atau pemudi yang lain. Gimana meyakinkan? Kan paradigmanya pemuda ini beda dengan kita yang generasi yang pertanyaannya sebelumnya nyarinya itu ya loh. daging-daging semua. Jadi gimana meyakinkan ini tuh? Monggo Pak Suradi. Jadi gini Bu, sekarang kan kalau saya jadi pengusaha, jadi kalau saya ngeliat ini berdua tuh, jadi orang itu punya fashion. Oke. Ternyata Mas Dedi tuh fashionnya di online, di marketplace. Dia punya kalian di situ. Ternyata saya ketemu dia nih, ternyata fashionnya di mesin sama barista. Kenapa nggak kita kasih tempat, ya kan? Kita kasih kesempatan Iya. untuk gabung di sini. Karena sepandai-pandainya orang, sehebat-hebatnya orang, kalau nggak dikasih panggung, Bu, ya nggak jadi apa-apa. Iya. Karena ilmunya tidak tersalurkan. Iya. Lah ini salah satunya dunia kopi ini ngasih panggung ke anak-anak muda. Masih ada lagi namanya Kang Aceh, masih ada satu lagi. Tahu udah datang apa belum tuh? Bagian bongkar-bongkar mesin, Bu. Dulu dari nggak bisa, dari bener-bener nol. Harus bisa terus belajar. Gitu. Kan semua nggak ada yang gratis, Bu. Harus luangin waktu. Pak Suradi, kalau roasting itu dilakukan sendiri atau Bapak tuh beli green bean apa beli juga yang udah roasted ya? Kalau saya semuanya green bean, Pak. Oh. Nanti ngajarin anak-anak muda yang di atas nanti Jadi ambil ada gambar. roaster, orang yang menjadi roaster sendiri ya? Ya, yang belajar dari sini di Arab Saudi itu buka. Di Malaysia buka juga, beli mesin dari Indonesia juga. Belajar di atas. Kemarin ini dari orang kerajaan mana itu Brunei. Itu buka di Jadi sana. berarti kan mesti ada 3 champion dong. Satu market, Chris, satu pelatihan barista. satu lagi roast. Ini pertanyaannya roasting. hebat banget. Ada teman saya namanya Harwoto. Nah, Dia itu sertifikasi Amerika, jadi SCI. untuk roasting. Untuk iya, dia punya sertifikat roastery, cupping. Dia memang ahli itu. di roastery. Karena itu yang di belakang layar ya. Iya. Ya, betul. Itu yang tadi menentukan apa yang Ya rasa tes rasa kopi. dan segala Ya macam. betul. Itu ada
mereka orang-orang yang bergabung dengan dunia kopi ini sebenarnya anak-anak muda yang punya ilmu, punya potensi untuk masa depan, Bu. Jadi setiap hari bantuin saya goreng itu, namanya Woto. Kalau ada ngajar roasting dia nanti datang. Oh. Iya, setiap Itu hari ada bantu. kelasnya juga untuk Ada. belajar itu. Tapi kalau Ibu gratis saja. Asal kuat panas ya. Kalau barista itu punya produk signature kan mestinya. Punya, beberapa pasti. menu yang Punya. ini loh produk andalanku. Betul. Signature dari dunia kopi adalah apa namanya house blend atau apa itu gimana? Ya, biasa kita punya signature sendiri, kreasi sendiri, yaitu bisa melihat dari yang perkembangan sekarang di produk-produk menu. Kayak gitu. Jadi misalnya apa? Contohnya gimana? Contohnya Kalau kayak dijelaskan? misalkan kopi susu gularen, nah itu kan udah banyak tuh. Iya, Cuman kita modifikasi sedikit biasanya. Kayak atasnya mungkin kita tambahin foam, atau gitu, cheese foam atau itu. Oh, oke. Jadi itu bisa dimodifikasi. Iya, iya, Kadang-kadang kan di sini ada customer juga yang minta dibikin produk menu ya. Saya sebagai Atau kasih. kalau minta ini semacam house blend juga barangkali Bisa Pak? bisa ya, Bisa. misalnya maunya rasa seperti apa Ya, gitu ya. kita buatin. Kita buat. Misalnya contohnya tuh customer mintanya kayak apa ya? Dia biasanya lebih suka kalau misalkan tergantung dia mau ke arah mana. Misalkan buat kopi susu ya kita udah ada sebenarnya kayak premium blend, Italian blend itu udah cocok. Oh, gitu. Tapi kalau mereka minta bisa nggak strongnya nggak dikurangin ya kita buatin. Jadi Pak Suryadi kita juga jual semacam menu house blend atau gimana? Kalau- Di dunia kopi ini. Kalau saya ini kalau tukang obat peracik obat, Pak. Oh iya, Ya. Pak. Pak lu gak ada, lo mau, gua ada gitu. Kemarin dari Bulgaria itu minta kopi cuma satu macam, bawa sampel ke sini. Saya bikin 10 produk. Cocok semua, minta di blend daerah sini kan. Misalkan semua daerah itu kan kopi punya karakter. Contohnya Aceh. Iya. Itu bodinya strong, Iya. dia lebih ke spicy, sweet, fruity. Kalau Jawa Barat biasanya kalau lebih ke black tea, brown sugar, Iya. lebih ke jeruk gitu kan. Iya, iya. Kalau kopi-kopi kayak Temanggung itu kan dark coklat, Iya. kopi Jawa Timur lebih ke balance, dan Flores itu lebih ke flower, lebih ke rempah-rempah gitu. Minta di empat daerah minta di make, kita make. Mau rasanya kemana gitu. Gitu. Jadi mau strong apa soft apa middle gitu. Iya, iya. Nah itu Makanya- cara ngukur taste-nya gimana ya? Nah. Kan bubuk ya. Kalau Bapak nanya, ini semua yang roasting saya. Nah. Jadi Bapak nunjuk aja saya tahu level roasting dan taste rasanya. Oh, Tinggal campur-campur saya tahu. Gitu. Kan itu ada jackfruit, ada premium blend, Italian blend saya bikin. Dan semua roastingan saya ikuti satu-satu, Bu. Udah Makanya hatam berarti. Hah? Udah hatam nih. oh, tidur aja saya ingat, Bu. Makanya orang kalau mau prop itu Iya, iya. harus satu jurusan, Iya, tapi fokus dikuasain banget satu, ya. betul fokus gitu. Nggak ada orang nggak fokus itu nyampe tujuan, Bu. Jangan numbur, Bu. Iya kan, iya, nyetir main HP ya jatuh. Sama semua harus fokus satu titik. Jadi segini banyaknya kopi, Mas Suryadi dan Mas Barista hafal ya? Ya harus, Pak. Wajib, Pak. Wajib, Wajib, ya. hafal wajib, Pak. Nggak mungkin ini semua. Pak Suryadi, saya lihat aja, baru lihat toples, cosplaynya ini kurang naik nih. Le, telepon, Le, 1 menit lagi naikin roastingnya gitu levelnya. Gitu. Lu iya, Bu, ini udah harus di atas rata-rata, Bu, nggak Berarti bisa. oke, sekarang belajar dari tadi kopi itu, kalau roasting nih, itu kita taunya levelnya dari warna, dari apa, dari aroma cium apa yang tahu kurang ini segala macamnya. Ya kan gini, Bu. Kalau kopi misalkan premium blend, dia kan basic kopi susu. Berarti bodinya harus kuat, coklat. Oke. Ya, itu Ya. kalau kita dibikin light, warnanya terang, di bodinya nggak ada. Susu itu nggak ada rasanya, Bu. Tapi kalau dapat musuh yang nggak kuat rasa, dihilang, Bu. Kopi susu pakai kopi yang light gitu, hilang kopinya, Bu. Iya, iya. Susu tuh mengemparkan dunia, Bu. Lihat aja kita ngeri. Bercanda. Iya, untuk ngilangin stres kan. Iya, susu. betul, Jadi betul. kalau dapat kopi yang Italian, full body, baru the blend. Akan tetapi kalau orang Pak Suryadi, saya maunya kopi yang agak semut, rasanya bikin kopi susu pakai Arabica medium, biasanya kita akalin double ristret. Akan tetapi nanti kosen terlalu tinggi. Oh. Kalau pakai robusta itu density-nya tinggi, kafeinnya tinggi, rasanya lebih strong. Single shoot aja 1.000 perak lah buat kopi susu itu udah cukup. Gitu. Saya nanya ke baristanya. Kira-kira deh yang diomongin Pak Suryadi ini, itu sebagai barista apakah harus pakai ditimbang untuk bikin standar menu yang tiap hari sama rasanya, atau udah pakai perasaan aja tuh? Kalau untuk awal biasanya kita timbang.
Timbang. Ya? Untuk menentukan Supaya gramasinya, kita- ya Kita ada standar dulu ya. betul. Tapi setelahnya kita akan pakai feeling. Karena kalau pakai timbangan terus, nanti kalau lagi rame kita Ya, audit lama, lumayan. Nah, sekarang ketika kita coba membuat menu baru ya, Yap. Mas taunya itu enak itu dari rasa sendiri atau dari kata tamunya yang wah ini enak. Biasanya kalau kita udah feeling pakai kita dulu, nanti baru kita cobain ke customer-nya. Jadi Tapi kalau kita customer-nya ada- sendiri harus punya standar yang Betul. tinggi ya. Harus punya standar. Nanti tahu kalau misalnya dia bilang kurangnya ini, tahu di mana tuh kekurangannya baru ya. kita modifikasi lagi. Hmm. Mungkin dari pilihan kopinya, Iya, iya. mungkin nanti dari susunya, mungkin dari gulanya itu bisa kita modifikasi. Bisa gitu. Satu pelajaran yang kaitan dengan Mas J ya, barista. Tadi kan aku nyoba ini. Ini kan tadi espresso betul ya? Espresso ya pahit banget tuh. Ada creaminya kan? Nah, ini saya betul-betul ngerasa krimnya dari kopi. Berarti berhasil kan? Iya tadi. Langsung begini loh. Loh, Iya loh. luar biasa. Makanya saya kan biasanya kan kita rasanya pahitnya tok kan. Iya. Jujur perasaan biasanya pahit tok. Iya. Terus dikasih tahu sama Pak Suradi, ini krim. Aku mau coba Loh, krimnya di luar mana. biasa. Coba sekali lagi ya. Aduh. Duh. Hmm. Hmm. Pas diminum, kerasa ya kepekatannya dan creamy dan aftertaste-nya itu. Waduh. Kayaknya Nggak lihat salah juga. dunia Kayak kopi. lihat juga ya. Nanti harus nyobain ristretto ya, Bu. Oh iya Oh. belum. Apa itu? Ristretto. Ma, minta ristretto ya. Jangan lupa. Nah, saya pernah dengar ada Liberica. Pernah sih dijelasin sama Iya. Kang Agus Liberica. Itu apa ya? Coba, siapa yang bisa jelasin? Saya Mungkin Abang. jadi gini, kopi Indonesia itu punya 4 jenis. Oke. Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica. Oke. Basis kopi Arabica di Aceh. Basis kopi Robusta Temanggung, yang paling banyak pasti Lampung. Oke. Lampung ya. Basisnya Excelsa di Jawa Tengah. Namanya kopi nangka, pernah denger nggih, iya, Pak Agus iya. nggih? Kopi Kopi nangka nangka. di sana. Basis kopi Liberica adanya di Jambi. Dan rata-rata setahu saya nih dikirim ke Malaysia, Singapura. Kalau buat kopi latte, dia rasanya nangka banget. Makanya waktu kemarin ada orang, Pak Suradi saya minum kopi di sana rasanya nangka banget ya apa? Ah, udah saya bikin pakai. Oh iya bener persis gitu. Makanya sampai kita bikin namanya blend check fruit, Bu. Tuh, ada bikin. Ya, sampai kita karena Liberica dengan Excelsa itu kopi terbatas lah gitu. Karena itu Dataran varian. rendah ya, Liberica kan. dataran Iya, rendah. dia kan sebenarnya dulu karena Arabica banyak hama, Robusta banyak hama, yang tahan hama itu Liberica sama Excelsa itu. Tanah-tanah gambut itu bisa hidup juga, dia tahan. Cuma rasanya di tengah-tengah. Perempuan nggak, laki nggak gitu makanya. Jadi gitu. orang-orang Oh, tapi dia aromanya aftertaste-nya ada nangkanya ya. betul nangka. Yang Kan dia mah Excelsa. sebetulnya daunnya ya. Daunnya seperti daun nangka kan. Bukan rasa. Iya, enggak artinya si tanaman Oh iya tanamannya betul sendiri. betul. Daunnya lebih tebal lah. Gitu. Ya, kalau ngomong ciri khusus kalau untuk Arabica itu kan kecil panjang, untuk Robusta besar bulat. Nah, kalau kayak Excelsa itu modelnya kayak keong. Nah, Bentuknya kayak keong, nanti Iya. boleh dilihat lah. Jadi kecil-kecil kayak keong persis dia. Kalau Excelsa itu kulitnya tipis, kecil-kecil, density-nya lebih berat. Kalau Liberica, dia bijinya lebih besar, lebih tebal, tapi lebih ringan density-nya. Kalau kita bilang, kalau kopi-kopi yang kayak Sumatera, kayak Lampung itu namanya bayi yang lahir duluan itu apa namanya? Prematur. Prematur ya itu. Oh. Jadi kayak kopi prematur jadi agak ringan. Oh. Di antara tadi 4 tipe, di Indonesia yang paling populer banyak oleh mancanegara dipilih itu apa? Arabica Yang diminati? sama Robusta. Tetap, Ya, tetap tetap yang sih sebenarnya Arabica. klasik ya? Ya Arabica tetap. Karena buat mereka kopi itu di luar negeri susah dicari dulu. Karena ya kalau bahasa Jawa populasinya dikit. Jadi ya susah juga kalau Iya, misalkan iya, iya. kita mau ekspor itu aja kan susah. Karena nanti orang permintaan banyak, populasinya dikit kan akhirnya nggak memenuhi syarat kan. Iya, gitu. iya. Itu biasa untuk dalam negeri aja juga udah lumayan ini gitu. Iya. Nah kalau bicara kopi, ada tantangan atau jatuh bangun dalam bisnisnya nggak? Ya nggak, orang hidup nggak ada jatuh bangun. Nggak ada ya? Nggak ada, karena jatuh dan bangun itulah ritme kehidupan yang harus kita hadapi. Jadi Luar kalau orang biasa. hebat itu
Bukan lari dari masalah, Bu. Menyelesaikan masalah. Itu orang-orang hebat, Bu. Jadi kalau ada masalah, selesaikan. Bukan lari, Bu. Berarti kalau Pak Suradi itu nggak pernah ada masalah. Nggak ada, Tapi adalah apa? menghadapi masalah. Yeah. Kita tepuk tangan dong untuk itu. Seneng aku banyak Halo, belajar. iso. Iso. Nun Sewu mau tanya, kopi di sini pasti ada grade harga. Ya, betul. Paling murah 130.000, paling mahal di 800.000. Kenapa bisa gitu murah, bisa gitu mahal? Jadi gini, Bu, belajar dari bisnis-bisnis besar, Bu. Kayak mobil lah. Iya. Ada Agia, ada Avanza, ya kan? Ada Innova. Ini ngomong produk nggak apa-apa kan? Iya, iya. Buat edukasi aja. Betul. Ada Fortuner, ya kan? Ada Lexus itu. Jadi sebenarnya di bisnis manapun sama. Kita mau ngambil low grade, middle, high. Nah gitu. Kalau di sini kita ambil semua, Bu. Yang lo ambil, middle, ambil. High. Sama, kita kan konsultan untuk buka kopi shop. Mau middle, apa mau low, apa no high. Kalau lo begini, middle begini, high begini. Ibu punya meja nih sekarang. Mau bikin kopi yang kayak di kafe, pakai mesin-mesin espresso, udah ada penggilingan 6 juta cukup dapat sama kopi-kopinya, Bu. Sama gelas-gelasnya. Udah bisa buka kafe. Low. Oh, Tuh. oke. Kalau mau middle ya 30 jutaan. Tuh. Oh, Gitu. tapi tetap ada yang kasih training. Oh, pasti. Kopinya tambah gurih. Kalau kata Jepang ini, kalau kata Ibu kan nanti gurih. Kalau Jepang umami. Umami. Nah. By the way, ini tadi tuh dikasih apa sih ini? Ristretto nih. Nah, ayo kita. Kurang mana? Kurang nih, Bang. Ristretnya mana ini? Ristretto. Tadi apa definisi ristretto itu? Itu ristret. Jadi ini 18,5 gram diambil 15 mili. Oke. 11 detik. Ini rasanya strong lagi. Pakai ada detiknya lagi, Iya, berapa iyalah. milinya? Oh gitu, ayo kita Oh, tos iyalah. dong. Tas Tos dulu, tas kopi, dulu. ayo. Tas dulu ya. Iya, iya. Ah. Minumnya harus gitu. Ah, ya biar banyak gaya pakai aja. disuruh. Jadi Ibu kalau nyiram tanaman, Ibu kocor aja dengan pencet semprotan kenceng akan lebih besar karena lidah manusia itu yang depan manis, tengah asin, belakang pahit. Iya, iya. Iya bener nggak ya Pak ya? Ini mau nicu nih barista. Iya, ini ada rasa kayak asin-asinnya ya? Ya asin. Nah, Nah, gini Bu, ya gimana? makanan makin gurih, makin asin. Jadi gurih itu jadi asin, Bu. Iya. Itu namanya umami kalau. Iya, ini ada asinnya ya? Ada asin. Ada Wah, yang rasa ya? berarti ini lidahnya lidah barista loh. Aduh. Keren loh. Ayo. Ini bisa diasin. Ada yang saya training. Aku jadi asin Iya. deh. Bisa untuk cupping. Iya, ini ibu ini nanti udah pulang, udah gosok gigi, makan rendang, makan petik masih berasa, Bu. Iya. Eh, Ini bener loh. Jadi long taste. Long ya taste, kan? benar. Ya, karena kan dari tadi kita rubah mindsetnya. Jadi minum kopi yang enak seperti apa. Orang bisa menikmati riset ini bukan orang biasa, serius. Tapi aku belum bisa ngeseruput ya. Gitu belum. Yang ada batuk. Iya. Pak Suradi, kalau produk di petani ya, produk petani itu yang saya suka dengar-dengar tuh istilahnya ada specialty yang paling bagus ya. Terus ada asalan, terus ada pecahan, terus ada bubukan. Itu kalau bagi Pak Suradi untuk bisnis kopi, apakah itu diambil semua atau kita pilih-pilih? Jadi gini Pak, satu kebun, satu varietas, satu petani, Iya, itu namanya specialty kopi. specialty. Kopi. Hmm. Gunung satu dengan gunung yang lain, ya kan? Misalkan Sigara Rutang, Yellow Katura, Iya. Bourbon dicampur, petani beda-beda, walaupun kualitas sama, itu namanya kopi premium. Oh, Ya, lah nanti, ya kalau ngomong kopi asalan sebenarnya, bahasa asalan itu kopi baru dari gunung, diuler, keluar nggak diapa-apain itu asalan. diuler tuh apa? Diuler itu digiling. Oh, digiling. Giling, dikupas, itu Dikupas. namanya asalan, ya kan? Lah nanti ada namanya dipilih tangan handmade, ada namanya sortasi mesin, ada namanya sortasi. Lah itu yang paling mahal handmade pakai tangan. Lah kalau yang specialty rata-rata pakai tangan. Itu yang tadi dicari yang Ya, merah-merahnya ya. aja. Lah dibilang kalau ada kopi yang tadi grade 4, grade 5 lah kopi pecah-pecah itu. Defect kopi itu ada berapa Defect ya? defect namanya. Ada kuku kambing, Oh, baru denger ya? baru dengar. Jadi kopi yang belum kering, ibu pakai mesin. Jadi pecah gini mekar, belah gini. Oh, belah. Itu namanya Belah. defect kuku kambing. Itu karena masih basah. Kalau kering enggak, ada pecah karena kopi digiling, pecah jadi dua. Itu namanya belah dua, kan
defect pecah. Terus ada namanya defect serangga. Oh, tadi kuku kambing. Sekarang serangga pecah, ya belah. Terus belah. defect kuku kambing. Yang ketiga. Yang ketiga Serangga. serangga itu ada lubang kopi. Oh. Ada hitam-hitam, biasanya dimakan ulet. Oh, kayak dimakan ulet ya. Iya, iya. Yang terakhir adalah black bean, warnanya hitam. Biasanya salah jemur, Oh. bisa jadi atau bijinya masih muda. Kalau kopi lanang ada ya? Kopi lanang ada banyak, longberry, piberry. Itu berarti dia kopinya nggak pecah ya? Di pohon, kalau kopi perempuan itu yang bukan lanang itu kan satu gini, dibelah jadi dua. Iya. Tadi kopi lanang satu-satu dia, bulat. Itu memang apa? Varietas, kopi varietasnya kopi laki. Ditanam itu keluarnya kopi lanang semua. Ada yang satu pohon kopi lanang semua, ada juga satu pohon berapa kopi lanang. Jadi kalau ayam 100 ada lakinya 2 gitu. Itu bahasa gampangnya gitu. Iya. Bukan kayak kelapa kopior ya? Bukan, satu pohon. Kopior juga sama. Ada yang bisa Semuanya kopior, ada yang campur gitu. Kalau zaman dulu kopi jantan itu, kopi piberry itu kopi cacat. Ya, dulu karena udah saya main kopi itu saya pisahin Bu. Justru ini kopi-kopi termasuk kopi-kopi yang terbatas eksotik gitu. ya? Ya, terbatas Pak. Kalau eksotik itu yang anaerob, halu banana, haluan itu kopi itu mulai proses. Oh, kalau Itu itu kan kopi processingnya. Ya, Kalau ini kan buahnya aja udah buahnya, langka. ya, dia buah langka. Kalau mobil apa Pak? Special edition ya Pak? Ya, Ya special cuma edition. dikit lah, bukan eksotik. Kalau eksotik iya. kopi-kopi cantik kayak Iya. kopi wine, kayak gitu. Jadi kopi ada kopi reguler, ya ada kan, ada kopi specialty, ada kopi-kopi cantik. Tuh. Nah, kopi wine apa? Kopi wine fermentasi Bu, Enggak, sebulan, maksudnya kopi proses. proses. Oh, itu proses Sebulan, kopi berarti. Prosesnya sampai dengan sistem 2 anaerob. bulan. Oh. Sehingga dia terfermentasi menjadi seperti tape. Lah Nah, terus, disebut wine. terus kata Rasanya rasa tape lah kira-kira betul. gitu. Jadi semua dunia kopi ini dijual Bu. Kopi-kopi yang pecah-pecah kita ambil Nah, gitu itu kan. loh. Ya. Itu yang kan. maksud saya itu keberpihakannya di Keberpihakan. situ. Iya Hakannya semuanya. di situ. Jadi kalau nggak kita ambil kasihan juga. Iya. Toh judulnya masih kopi gitu. Iya, Kita iya. jual murah gitu. Kadang kita ya buat karena di sini sering bagi-bagi juga biar orang minum Nah ini kopi kalau sehat. nanya ke barista ya, Mm-mm. kopi yang pecahan ini, ya pecahan atau yang asalan, ini jadi apa nanti menunya? Biasanya buat kopi susu. Untuk kopi Base. susu, base-nya. Ya, base Oh, kopi base-nya susu. kopi susu. Ya, Karena untuk campuran. satu harga Jadi BPD dia lebih yang, murah. Benar, yang benar. pecahan atau asalan ini akan di roastingnya dark ya, Pasti. akan di roasting. Nah, jadi kalau penjelasan secara akademisnya begini, kopi susu itu sebenarnya nggak perlu flavor yang full. Oh, Ya. iya. Dia asal dark coklat, di dark lah nanti ngambil flavornya dari gula merah kan, campur gula merah, dan campur creamer, jadi creamy banget gitu. Kalau kita minum kopi susu tuh nggak ada creamernya, setahun rasanya kan agak ringan kan. Oh, iya. Jadi kopi susu dikasih kopi yang tadi, yang pecah-pecah tadi, itu untuk aroma susu aja, aroma kopi Aroma aja, kopi. untuk bodinya aja. Iya. Dan nanti flavornya ngambil dari gula aren, dari susu. Jadi semua itu udah kaya rasa, gula aren juga udah manis, asem, susu juga udah gurih, manis, tambah kopi lagi. Kenapa mesti gula aren ya yang terkenal bukan pakai brown sugar? Lah, kan Kalau brown sugar kan gula kelapa. betul. Kalau aren kan pohonnya Iya, juga bukan yes. kelapa ya, Iya. pohon aren ya. Ya, balik lagi pasti kata barista APP. APP. Gula Lah iya, kelapa lebih mahal. Kalau kopi dengan honey kan nggak itu ya, nggak common ya untuk barista. Kopi Terlalu dengan madu. Oh iya pasti. Mahal- Memang kadang-kadang mahal, kan gini. Kalau pengusaha kan ada yang tadi sama level menengah, level atas. Biasanya kalau level atas dia mau bahan bakunya premium kita bisa, kopinya premium kita bisa. Tapi kalau mau HPP-nya rendah, pakai yang lebih low lagi bisa. Oh, itu Jadi kita ngikutin permintaan Ngikutin, customer aja. Kalau pakai madu udah yang premium pasti. Ya pasti. Tapi kalau yang madu atau gula aren itu yang dicampur itu umumnya kopinya robusta ya, bukan yang arabica ya. Bisa semua. Bisa semua. Karena kita bisa Atau racik itu di-blend, rasa mesti sesuai. Enggak usah. Oh, Enggak, nggak usah. enggak. Karena kalau arabica kan cenderung ada asemnya ya. Kalau Atau fruity dibikin lah ya. kalau dibikin dark asamnya hilang. Oh gitu. Iya, cuman di bodinya lebih ringan. Jadi aftertaste-nya di sini nggak kayak robusta. Kalau robusta kan kenceng, kalau dia lebih ringan gitu aja. Ini ngomong-ngomong ya, kita kan asik ngomong kopi ya. Bicara waktu nih. Nah, kita
kita bagian part 2-nya. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya. Jadi kita stop dulu Iya. episode kali ini, kita akan lanjut. Udah selesai dulu. Nah, kalau boleh disimpulkan nih, aku mau minta Pak Suradi, banyak sekali tadi informasi dan ilmu yang kami dapat, ya kan? Boleh dong kalian memberikan istilahnya apa ya, kesimpulan untuk bicara tentang kopi yang untuk kami orang awam itu apa yang bisa disampaikan kepada para sedulur? Jadi gini teman-teman sedulur sedoyo mawon. Jadi gini, kalau yang nggak tahu kopi, monggo datang ke dunia kopi. Nanti secara branding, product knowledge, storytelling kita pandu. Ya. Ya, kan nggak mungkin ngomongin kopi 1 jam jadi profesor kan? Ya, betul. Skill itu jam terbang, mohon izin ya para pemirsa. Jadi teman-teman yang kepingin usaha, mau kepingin jadi barista, mau kepingin buka usaha, monggo datang ke dunia kopi, kita buka seluas-luasnya untuk belajar. Jadi dunia kopi membawa solusi. Iya, terima kasih sedulur. Kita akan bersama kumpul lagi ya. Ya. Lanjut Ya, ya. berikutnya. Bagus, makasih Terima banyak kasih. sudah Terima kasih peduli, dulu nih, Ibu. terima kasih nih Mas banyak, Dedi. Mas Ya. Dedi. Mas Dedi, ya. Terima kasih, aduh luar Iya. biasa nih. Anak muda yang perlu Sedulur dicontoh. sekalian, saya kira kita sudah mendengarkan banyak sekali inspirasi dan semangat yang diberikan oleh Pak Suradi, Mas Dedi, dan Mas Jai. Pembicaraan yang sangat detail dan daging semua. Saya kira ini adalah kisah yang pertama dengan Pak Suradi. Kita akan lanjutkan di part 2. Nantikan part 2 dan ikuti part 2 yang lebih seru lagi. Masya Allah. Terima kasih. Semangat untuk Indonesia. Semangat dunia kopi juga.